hukum agraria. Nah, definisi hukum agraria yang sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat dari para sarjana dan ahli hukum. Maka untuk menjadi bahan perbandingan dalam memberikan definisi terhadap istilah hukum agraria tersebut, kita melihat dari pendapat Subakti, berpendapat bahwa hukum agraria ini adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan baik hukum perdata, hukum tata negara, hukum tata usaha negara yang mengatur hubungan antara orang, hubungan antara orang-orang, termasuk badan hukum dengan bumi, air, ruang angkasa dalam wilayah negara, dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Nah, sedangkan pengertian agraria dikatakannya adalah merupakan urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya, seperti diatur di dalam UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, pengertian yang kita dengarkan tadi, selain mengatur tentang tanah, juga mengatur apa yang terdapat di dalamnya dan yang berada di atas tanah. Jadi, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanah. Kemudian Bodhi Harsono mengemukakan bahwa hukum agraria ini adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur agraria. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa pengertian agraria itu menurut UUPA meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bahkan dalam batas-batas yang ditemukan juga ruang angkasa. Dalam hal ini dikatakan bahwa peraturan itu adalah tertulis dan tidak tertulis. Peraturan yang tertulis adalah peraturan dan ketentuan-ketentuan yang tersebar di dalam berbagai hukum adat dan kebiasaan di masyarakat. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, nah ada yang tahu lah, Undang-Undang Pokok Agraria itu Undang-Undang nomor berapa? Izin menjawab, Pak. Nomor 5 tahun 1960. Bisa diulang siapa tadi? Nurul Halisa kah? Ini, Pak, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960. Ya, terima kasih ya. Sangat bujur sekali. Undang-Undang nomor 5 tahun 1960. Nah, ini undang-undang yang sangat lama sekali dan masih berlaku. Nah, ada undang-undang yang tidak permanen atau yang cepat ya, itu undang-undang pemilu contohnya. Setiap ada pemilihan umum lalu ada lagi diganti undang-undang, diperbarui. Undang nomor 5 tahun 1960 tidak memberikan definisi secara tegas mengenai hukum agraria tersebut. Namun, bila diteliti dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa definisi hukum agraria mencakup lingkup materi yang lebih luas daripada materi hukum tanah. Dalam hubungan ini, Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan di dalam konsiderannya pada huruf B dinyatakan bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud tadi, dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia, serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman
dalam segala soal agraria. Nah, pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Agraria, dalam pengertian bumi selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Jadi misal nih, Ramadan mempunyai tanah, kemudian di dalam tanah tersebut ada batu bara. Nah, itu adalah masih kepunyaan Ramadan. Jadi tanah sampai ke bawah, kemudian ke atas, itu adalah milik Ramadan. Nah, kemudian ayat 5, dalam pengertian air, termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Ayat 6, yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut. Ayat 4 dan 3 pasal ini. Nah, pasal 4 ayat 1, atas dasar hak menguasai dari segala negara, sebagai yang dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum. Nah, sekarang tanah ini banyak sekali terjadi sengketa-sengketa pertanahan. Karena apa? Banyak sekali sengketa pertanahan di masa kita ini. Muhammad Fairuz Aiman nih, kenapa banyak sekali sengketa pertanahan? Karena ini Pak, mungkin karena masyarakat itu atau orang tersebut mengklaim atau mengaku bahwa tanah tersebut miliknya dan bukan milik orang lain, sehingga masing-masing pihak saling mengaku dan terjadilah sengketa Pak. Mungkin itu Pak. Ya, bagus sekali ya Fairuz Aiman ya. Dengan disebabkan karena nilai dari harga tanah itu sangat bernilai ekonomi sekali. Beda dengan dulu. Mungkin orang tua kalian mempunyai tanah, kemudian ada orang yang jual tanah tidak terlalu tertarik. Tapi saat ini tanah itu sangat melonjak tinggi sekali dan banyak dicari oleh orang-orang. Nah, dan sehingga nilai harga dari tanah tersebut sangat mahal sekali dan itu mengakibatkan orang rebutan untuk memiliki tanah dan saling klaim, kata Fairuz Aiman tadi. Nah, meskipun dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana yang kita bacakan tadi tidak memberi pengertian yang tegas tentang hukum agraria, tetapi di dalam konsideran dan pasal-pasal yang kita bacakan tadi memberikan pembatasan materi yang diaturnya, yaitu lebih luas daripada hukum tanah. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Pokok Agraria merupakan undang-undang yang menurut asas-asas dan ketentuan pokok pelaksanaan pasal ada di pasal Undang-Undang Dasar, yaitu yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandungnya sepenuhnya dimiliki oleh negara dan dipergunakan semakmur-makmurnya untuk rakyat Indonesia. Nah, kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dalam pelajaran ilmu hukum yang klasik pada zaman Hindia Belanda dulu, seolah-olah hukum agraria tidak dibicarakan dalam suatu rangkaian berdiri sendiri. Oleh karena itu, hukum agraria tidak merupakan bidang hukum dagang, hukum pidana, bukan, dan hukum adat. Akan tetapi, kaidah-kaidah hukum agraria hanya dianggap sebagai bagian dari berbagai bidang hukum lainnya, seperti bagian dari hukum adat, bagian dari hukum perdata barat atau BW, kemudian bagian hukum antar golongan dan hukum administrasi. Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sejak tanggal 24 September 1960. Nah, jadi berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sejak tanggal 24 September 1960, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
Maka terciptalah unifikasi hukum dalam bidang hukum agraria di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA ini disusun dengan berdasarkan hukum adat. Oleh karena itu, hukum agraria adat mempunyai peranan penting dalam sejarah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, hukum agraria yang mengatur bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Adapun hak-hak atas tanah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di dalam pasal 16 ayat 1, nanti kalian bisa cross check aja ya mengenai Undang-Undang Agraria. Nah, mungkin kita mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini cuma memberi pengantaran kepada mata kuliah yang akan berikutnya kalian ambil. Nanti ada hukum agraria, nanti situ akan lebih jelas terperinci dan lebih mendalami tentang hukum agraria ini. Nah, adapun hak-hak atas tanah yaitu ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau HGB, kemudian ada hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang dibacakan tadi. Jadi apa saja tadi hak-hak yang sebutkan 3 nih? Siapa? Dina Rahma Amelia. Pak. Hak milik, hak guna bangunan, hak milik usaha, lalu hak pakai, dan hak memungut hasil hutan. Ya, bagus sekali. Yang lain nih, si Ananda Janeta. Izin menjawab, Pak. Saya cuma 2 aja yang mencatatnya, Pak. Hak milik sama hak memungut hasil hutan. Ya, terima kasih ya. Jadi ada hak milik, HGU atau hak guna usaha. Nah, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah. Nah, ini hak-hak ini sangat dipergunakan misalnya bagi badan hukum dan sebagainya, misal di dalam hutan untuk mengeksplorasi tanah tersebut, bisa ditanami pohon yang bernilai ekonomis. Nah, semua hak di atas wajib didaftarkan kepada kantor Badan Pertanahan atau BPN oleh pemegangnya untuk menjamin kepastian hak dan merupakan bukti yang kuat terhadap pihak ketiga. Nah, mungkin itu saja perkuliahan kita pada pagi hari ini. Siang ini ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ken, mana Ken nih, masuk lah Ken. Oi, makan lah. Oh mantap. Kabari Mas. Sehat.